Perkenalkan, nama saya Fadil Zulya, nomor BP 19 1107 2007 dari kelas 2B D4 Teknik Telekomunikasi. Baik, saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Medan Elektromagnetik yang mana saya akan sampaikan di video ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu yang A, itu muatan titik. Yang mana muatan titik adalah muatan yang apabila muatan yang sama akan terjadi tolak menolak, dan muatan yang berbeda akan tarik menarik. Itu 1A, muatan titik. Apabila sama akan terjadi tolak menolak, dan sama akan terjadi tarik menarik. Yang mana dirumuskan dengan rumus F sama dengan K Q1 dikali Q2 per R2, yang mana Q ini jumlahnya adalah 1/4 pi sigma 0, dan R ini adalah jarak antara Q1 ke Q2. Setelah itu rumus ini akan berubah menjadi F sama dengan Q1 kali Q2 per 4 pi sigma 0 dikali R2. Dan terus mengapa dia berubah? Karena K ini nilainya tuh 1/4 pi sigma 0, maka diturunkan saja menjadi 4, maka akan dirubahnya jadi 4 pi sigma 0 kali R2. Baik, selanjutnya kita lanjutkan. Kita contoh, bukan contoh, itu kita gambarkan. Kita gambarkan apabila ini Q2 dan ini Q1, dan arahnya akan tolak menolak. Arahnya Q2 ke sini dan arah Q1 ke sini. Terus jarak antara ini disebut dengan R, dan vektor yang untuk menghubungkan Q1 dan Q2 adalah R1.2, vektor R1.2, R12. Ini mengapa R1 dan R2 ini adalah jarak antara dari titik 0 ke Q-nya, itu R1 dan R2. Kita lambangkan R1 dengan R2. Itu gaya yang itu berlaku adalah tolak menolak. Yang itu F sini kita gambarkan dengan F1, di sini saya gambarkan dengan F2. Selanjutnya, sehingga
dapat kita rumuskan sehingga dapat kita rumuskan itu F sama dengan Q 1 kali Q2 per 4Pi sigma 0 R1 2, yang mana R1 2 ini adalah yang ini kali A1 2. Mengapa ini adalah A1 2? Ini adalah arahnya. Kita contohkan saja. Contoh soal apabila Q1 sama dengan 3 kali 10 min 4 dan M sama dengan 1, 2, 3 dan Q2 min 10 kurang min 10 pangkat min 4, N sama dengan 205. Kita gambarkan yang mana M itu adalah 1, 2, 3 1, 2, 3. Di sini kita lambangkan dengan M, yaitu 1, 2, 3, yang mana M ini adalah Q1. Selanjutnya N nya adalah, kita tarik garis ini ke atas, yaitu kita dapatkan nilainya itu N sama dengan 205, yang mana ini adalah nilai Q2, dan akan kita tarik ke titik semula ini mendapat F. Sudah kita dapat nilai-nilainya tersebut, kita langsung saja masuk ke rumus yang ini, yaitu F2 sama dengan Q1 kali Q2 per 4Pi sigma 0 R2 dikali A. Maaf kurang jelas karena tempatnya agak sempit. Kali dikali A12. Selanjutnya kita turunkan saja karena nilainya kita sudah dapatkan, yaitu Q1 dan Q2 adalah 3 kali 10 min 4 kali min 10 pangkat min 4 per 4Pi 1/36 Pi 10 pangkat min 9 kali 3 pangkat 2. Itu yang A12 nilainya adalah AX dikurang 2A ditambah 2AZ per 3. Kita dapatkan hasil ini adalah min 30 AX. Hasil ini juga itu min 2AY tambah 2AZ per 3, dan ini hasilnya. Yang B yaitu adalah muatan volume. Pengertiannya adalah jika banyak muatan, maka kita bisa menentukan intensitas muatan listrik dengan cara menjumlahkan semua muatan. Jadi asumsinya jika muatan sangat rapat sehingga membentuk suatu volume kontinu. Jika kita mengetahui kerapatannya, maka kita bisa merumuskan dengan maksudnya delta Q sama dengan V
PV per kali delta V. Yang mana ini adalah kerapatannya dikali dengan volume. Kita contohkan jika suatu kubus di sini itu adalah EV. Jika kita ambil volume kecilnya di sini, nah itu dilambangkan dengan dV. Maka dikalikan dengan EV ini itu sehingga membentuk rumus delta Q sama dengan PV kali delta V. Secara matematisnya rumusnya adalah PV sama dengan delta Q per delta V. Jika volumenya 0, maka kerapatannya juga 0, sehingga limit delta V menuju 0. Jika kita mendapatkan muatan total, maka integral dq sama dengan integral PV kali dV. Q sama dengan integral PV kali dV. Baik, yaitu yang C lagi, yaitu muatan garis. Muatan garis adalah berkas elektron yang sangat tipis. Maka dari itu sebuah penghantar yang sangat halus itu disebut dengan muatan garis. Jika kita asumsikan, maka muatan garis ini membentuk sepanjang sumbu Z dalam koordinat tabung dari hingga sampai tak hingga. Maka kita gambarkan seperti ini. Di sini kita sudah gambarkan, maka ini disebut dengan rho L. Mengapa kita sebut itu mempunyai kerapatan? Kita gambarkan ini dengan titik 0 dan mempertahankan rho dan Z-nya tetap. Maka Q-nya setiap sudut P-nya kita ambil. Dapat kita sehingga dapat kita menunjukkan sudut simetris azimutnya. Maka kita dapat rumuskan, yaitu DE sama dengan dQ per 4Pi sigma 0 kali R kuadrat dikali AR. Untuk itu kita gambarkan terlebih dahulu lagi. Kita ibaratkan ini adalah 0y, 0. Yang mana itu
kita ibaratkan saja. Jika kita ini adalah sigma L, maksudnya rho L dz, maka penghubung ini disebut dengan R absen. Mengapa disebut dengan R absen? Itu adalah vektornya, maksudnya vektor R absen. Kita ambil sedikit muatan dengan kerapatannya, maka kita dapat kita hubungkan rho L dz, kita dapat hubungkan ke O, Y, 0 yang dapat kita hubungkan. Maka R sama dengan R absen kurang R absen. Kita ambil sedikit muatan dengan kerapatannya, maka kita dapat mengasumsikannya dengan rumus rho L dz, rho L dl per 4pi sigma 0 dikali R kurang R absen, itu R kurang R absen pangkat 3. Oh ya, saya lupa. Ingat jika titik muatan P disebut dengan R absen, dan titik muatan ini disebut R, dan vektor baru untuk menghubungkannya itu adalah R besar dengan R kecil absen. Itu adalah vektor baru untuk menghubungkannya. Selanjutnya itu dapat kita rumuskan yaitu DE itu rho L dz absen kali rho AP per 4pi sigma 0. Itu dalam kurung P kuadrat ditambah Z absen per di kuadrat 3 per 2. Rumus ini dapat kita skalarnya itu adalah komponen skalarnya maksudnya, sehingga DE rho L dz absen per 4pi sigma 0 dalam kurung P kuadrat tambah Z absen kuadrat per 3 per 2, dan kita dapat sehingga kita dapat mengintegralnya dengan EP sama dengan integral sigma L P dz absen per 4pi sigma 0 dalam kurung P kuadrat tambah Z absen pangkat 2 dikali 3 per 2. Untuk apanya kita rubah variabel Z absennya. Kita rubah variabel F absennya
sehingga kita mendapatkan rumus EP sama dengan rho L per 4pi sigma 0 2P 1 per P L 2Z absen per kuadrat P pangkat 2 ditambah Z absen pangkat 2. Dan kita dapat rumus singkatnya yaitu E rho sama dengan PL per 2pi sigma L rho. Dan untuk rumus muatan bidang kita artikan jika muatan bidang itu adalah suatu bidang yang saling menghilangkan, yaitu bidang saling menghilangkan. Dapat kita gambarkan. Ini adalah bidangnya. Baik. Di sini jika kita ini disebut dengan Y absen, dan di sini adalah DY absen. Jika kita ingin mengetahui muatan di sini, maka kita dapat DQ sama dengan rho S DY per absen, DY absen. Maka intensitas medan listrik kita dapat dengan rumus awal, yaitu dengan DEX sama dengan DQ per 2pi sigma R sama dengan rho S DY absen per 2pi sigma 0 akar X kuadrat tambah Y absen kuadrat. Selanjutnya kita dapat rumus lagi, yaitu adalah DE X DE absen cos theta. Mengapa ini cos theta? Kita ketahui di sini dapat kita membentuk sudut cos theta. Dan dapat kita rumuskan, yaitu adalah dengan DQ per theta sigma 0 R cos Q. Jika yang R ini bisa kita dapat kita gantikan dengan akar X kuadrat tambah Y absen kuadrat. Maaf tidak terlihat ini. Yang ini DQ per theta pi sigma 0 R. R ini kita bisa gantikan dengan akar X kuadrat tambah Y absen kuadrat. Dan cos ini
rumusnya itu adalah x absen per kuadrat akar kuadrat x kuadrat tambah y absen kuadrat. Maka dapat kita rumuskannya adalah seperti ini, yaitu E sama dengan rho S per 2 sigma 0 kali AX. Baik, selanjutnya itu adalah hukum Gauss. Di mana hukum Gauss ini yang artinya adalah yaitu menurut percobaan Faraday itu menyimpulkan bahwa hukum Coulomb muatan pada sembarang konduktor dalam akan membangkitkan muatan induksi Coulomb pada permukaan konduktor luar yang menyelungkupinya. Jadi kesimpulan umum dari hukum Gauss ini itu flux listrik yang menembus keluar sembarang permukaan tertutup sama dengan muatan total yang terkurung di dalam yang terkurung di dalam atau di lingkup oleh permukaan tersebut. Jadi saya ulangi, untuk kesimpulannya adalah kesimpulan umumnya dari hukum Gauss ini, flux listrik yang menembus keluar sembarang permukaan tertutup sama dengan muatan total yang terkurung di dalam atau di lingkup oleh permukaan tersebut. Jadi itu kesimpulan umumnya. Jadi untuk secara matematis, formula matematis hukum Gauss ini dinyatakan oleh Y sama dengan integral ds kali ds muatan terkurung sama dengan Q. Karena muatan volume dianggap mewakili bentuk distribusi, maka hukum Gauss ini bisa dinyatakan juga integral ds kali ds integral volume rho dv. Selanjutnya saya akan gambarkan di sini saya akan menjelaskan ini adalah Q, yang mana ini adalah titik 0. Di sini sudah terbentuk sudut theta, dan di sini juga sudah terbentuk sudutnya, yang dimana ini adalah R, ini adalah panjangnya itu dilambangkan dengan R sama dengan A, dan di sini ada muatan terkecil
yang mana di sini rumusnya akan terbentuk R sama dengan sin per theta D, dan di sini juga akan terbentuk rumus R D per theta, dan akan menjadi rumus ds sama dengan R kuadrat sin theta D. Nah, dan di sini sudah mencapai rumusnya. Dan maka intensitas medan listrik tersebut dirumuskan dengan intensitas medan tersebut dirumuskan rumus adalah E sama dengan Q per 4pi sigma R kuadrat dikali AR. Dan karena D sama dengan sigma 0 maka D sama dengan Q per 4pi R kuadrat kali AR, yang mana rumus tersebut bisa disingkatkan lagi dengan Y sama dengan integral S ds dikali ds. Untuk distribusi muatan simetris tersebut akan dilambangkan dengan simetris akan dilambangkan dengan Q sama dengan integral ds per ds saya sambung lagi ke atas. Dan untuk penentuan ds nya yaitu adalah Q sama dengan 4pi R kuadrat ds, sehingga ds sama dengan Q per 4pi R kuadrat, maka diperoleh D dan E seperti hasil berikut, yaitu dengan D sama dengan Q per 4pi R kuadrat kali AR, dan E nya itu adalah Q 4pi sigma 0 R kuadrat kali AR. Itu untuk saat ini penerapan hukum Gauss pada permukaan tertutup yang menyelingkupi elemen volume dV terbatas pada hasil aproksimasi, yang mana dinyatakan sebagai berikut, yaitu muatan terkurungnya adalah delta V sama dengan dx dan dx ditambah dy per y ditambah dz per z. Itu adalah ini volume delta V. Baik, itu kita lanjut ke soal nomor 3, yang mana itu artinya adalah perbedaan jumlah elektron yang berada dalam dalam suatu arus listrik dalam garis besar, yaitu adalah perpindahan suatu muatan ke muatan lain. Contohnya kita gambarkan. Dapat kita jelaskan bahwa di sini bisa menggunakan dapat kita artikan itu dl sama dengan
pi r rho theta per theta. Jadi dl sama dengan l jadi dl sama dengan rho theta dan theta, yang mana yang ini nih adalah muatan garis, muatan garis. Jadi W sama dengan min Q theta PL per 2 pi sigma 0 rho 1 dikali rho, sehingga dapat digambarkan di sini bisa kita L1 dan di sini itu dl sama dengan d theta d rho dan rho. Ini ada rho 2. Mendapatkan rumus min Q integral B A rho L per 2 pi sigma 0 kali dp per sigma per rho, dan W sama dengan min Q rho L per 2 pi sigma min Q sigma dikali B per A. Selanjutnya itu untuk yang nomor 3 soal B nya itu adalah yang mana artinya itu untuk itu medan potensialnya itu hanya berubah pada ZR dan AR nya saja, yang mana min integral RA per RB dikali ER per AR sama dengan min RA per RB dikali Q per 4 pi sigma R kuadrat kali DR, dan Q sama dengan 4 pi sigma 0 dikali 1 per RA dikurang 1 per RB, atau V sama dengan Q 4 pi sigma R.